Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini adalah minggu kedua kita beribadah secara online. Kami percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita semua. Yang pertama, konsep ibadah kita adalah di rumah. Kita berharap semua jemaat yang ada di rumah dapat beribadah dengan nyaman. Yang kedua, semua kegiatan kita, Bible study, komsel, ibadah doa Jumat, sementara ini kita liburkan. Kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, persembahan yang biasanya kita lakukan, kita berikan ke gereja, boleh diberikan secara transfer ke rekening yang ada di gereja, atau dapat diberikan ke gereja diantarkan secara kolektif. Yang keempat, follow Instagram kita RPCC Church Medan untuk mendapatkan update terbaru dan renungan dari Bapak Gembala kita. Yang kelima, Gereja RPCC juga mempunyai program baru, yaitu RPCC Care. Kami mengajak semua jemaat bersama kita semua melakukan donasi yang tujuannya adalah untuk membantu penanganan virus corona. Kami menerima donasi berupa uang ataupun barang yang diperlukan para medis. Donasi yang diperlukan bisa ditransfer di rekening yang tertera di layar. Berikutnya, untuk keterangan lebih lanjut atau pertanyaan bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang ada di rumah, mari kita siapkan hati. Kita akan masuk hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Ku bawa hidupku, oh ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan, di altarnya. Ku bawa hidupku, oh anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Ku percaya sesuatu terjadi. Coba dia dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri menghadap hadirat Tuhan. Kita katakan, sujud di altarnya. Oh, kami bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Ku percaya sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita bersujud. Sujud di altarnya. Oh, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah, oh dia ubah hidupku, baharui sesuatu saat datang di altar. Kami percaya mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Oh, kami percaya kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi.
saat datang di altarnya. Oh, haleluya, mari kita sembah Tuhan, haleluya. Kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau Yesus. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Kau berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, oh Yesus, oh Yesus. Tiada yang seperti Engkau yang mengasihi kami. Oh, haleluya, haleluya, oh Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan, oh memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama-sama katakan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Oh Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, seperti
Bersama-Mu Tuhan, kami pasti mengalami kemenangan. Bersama-Mu Tuhan, kami mengalami pemulihan. Kami akan mengalami keajaiban Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, yang melanda dunia, yang melanda Indonesia, bahkan kota kami, bersama dengan Tuhan, kami yakin ada kemenangannya Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakinlah, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang, haleluya, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di segenap jiwaku, oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus, sungguh besar Kau Yesus, oh, segenap hatiku menyembah. Kau besar, oh, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir. Oh, ku rasakan kuasa-Mu mengalir melawat setiap kami Tuhan. Wow. Hadir nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yeah. Haleluya, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, oh, kemenangan terjadi di sini. Terjadi dengan iman bersama, katakan kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Wow, haleluya. 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 Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami berdiri memohon anugerah-Mu bagi kami dalam kondisi yang sulit kami pahami. Satu hal yang kami coba percaya, bahwa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar tentang pikiran Tuhan, ingin memahami pikiran Tuhan, ingin memahami jalan Tuhan bagi kami lewat firman-Mu. Karena itu berkenanlah Engkau mengurapi hamba-Mu, memakai hamba dalam kehendak-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Roh Kudus menolong kami bersama-sama, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita pada hari ini beribadah di rumah masing-masing. Dan saya percaya kalau sikap hati kita benar kepada Tuhan, maka di rumah pun saudara akan menikmati hadirat Tuhan. Kalau memang motif saudara datang kepada Tuhan, ingin beribadah kepada Tuhan, maka di rumah pun saudara bisa menghadirkan Tuhan, dan semua keluarga akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, salah satu yang sering dikatakan orang bahwa ciri orang Kristen adalah
orang yang berjalan dari iman kepada iman. Dan memang juga Alkitab mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dalam Perjanjian Lama di Habakuk dikatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Dengan kata lain saudara, sejarah sudah mencatat bahwa orang-orang yang hebat di mata Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa, adalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini saya ingin memastikan bahwa kita adalah orang beriman. Kita coba lihat firman Tuhan hari ini tentang the power of faith, atau dalam bahasa yang mudah kita mengerti, saya katakan adalah kekuatan iman. Kita coba menguji, kalau kita mengatakan kita orang beriman, apakah iman kita itu memang berfungsi? Saudara-saudara, iman itu bukan hanya sebuah statement, bukan sebuah pernyataan, tapi iman itu adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu yang produktif, artinya apa? Menghasilkan sesuatu. Karena itulah saudara-saudara, kalau kita bicara kekuatan iman, saya akan ajak kita melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya baca saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, banyak orang mengambil ayat ini untuk menjelaskan apa itu iman. Dalam ayat ini sebenarnya ada dua kata kunci tentang iman yang dijelaskan dalam ayat ini, yaitu dasar dan bukti. Artinya apa? Iman adalah dasar, iman adalah bukti. Dasar dari apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara-saudara, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini coba kita lihat, saya coba memulai dari kata bukti, yaitu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di ayat yang ketiga, saudara lihat, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa maksudnya saudara? Iman adalah bukti dari sesuatu tidak kita lihat. Di sini penulis surat Ibrani, dia menyampaikan hal yang sederhana aja, hal yang sangat standar. Dia katakan apa? Lihat ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat hari ini telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Artinya apa? Saudara, kita sekarang sama-sama paham. Saya kira semua kita percaya bahwa alam semesta dijadikan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita melihat ketika Allah menjadikan alam semesta ini? Kan tidak. Nah, untuk itu pilihan kita adalah percaya atau tidak. Dengan kata lain, kalau kita ingin menguji iman kita, saya orang beriman atau tidak? Di sini Alkitab dalam surat Ibrani mengatakan begini, engkau tidak pernah tahu bagaimana Allah menjadikan dunia, kan? Engkau tidak pernah tahu bagaimana Allah menjadikan alam semesta, tetapi mengapa engkau percaya bahwa Tuhanlah pencipta itu? Padahal kita nggak melihat. Nah, alam semesta adalah bukti. Dan kalau engkau percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan alam semesta, berarti engkau orang beriman. Katakan amin. Saudara-saudara, itu bukti. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Makanya di sini iman itu dijelaskan di sini dalam hal yang praktis, yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau engkau percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan, sama dengan engkau juga percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya ingin kita coba lihat kembali pada diri kita.
Apakah engkau percaya bahwa dunia ini dijadikan oleh Tuhan hanya dengan perkataan, hanya dengan firman? Apakah engkau yakin bahwa Allah lah yang menjadikan dunia ini hanya dengan perkataan, hanya dengan firman? Artinya apa, saudara? Kalau engkau katakan percaya, nah pertanyaan kedua, apakah engkau melihat bagaimana Allah menjadikan semuanya ini? Tentu saudara katakan tidak. Karena dunia telah dijadikan Tuhan jauh sebelum kita ada. Tapi disinilah perannya iman. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan alam semesta. Itulah bukti bahwa saudara orang beriman. Itulah bukti iman saudara bahwa Tuhan menjadikan alam semesta. Kemudian saudara, kata kunci yang kedua tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di sini ada kata dasar dan ada kata harapkan. Berarti kalau tadi bukti itu melihat pada masa lalu, tapi harapkan itu bicara masa depan. Amin. Bisa ditangkap, saudara? Jadi kalau yang kita harapkan berarti belum terjadi. Dengan kata lain, iman itu punya dua sisi. Percaya pada yang sudah terjadi, tapi juga percaya pada apa yang akan terjadi. Saudara, sudah dalam kondisi sekarang misalnya, orang mulai bingung, mau sampai kapan kondisi ini? Berbagai tulisan khususnya dari orang-orang yang katanya memahami kondisi ini mencoba mensejajarkan dengan mental bangsa kita, budaya bangsa kita yang katanya agak susah disiplin. Bisa-bisa sampai Juli mata rantai ini mungkin baru bisa diputus. Saudara bisa bayangkan hari ini kita baru di bulan April. Kalau sampai ke bulan Juli, saudara berpikir kalau begitu apa yang akan terjadi? Ini bicara masa depan. Mungkin saudara mengatakan bulan depan saya nggak tahu mau bagaimana. Apalagi sampai bulan Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Saudara mungkin yang berbisnis mengatakan sekarang ini saya harus tutup. Saya nggak punya penghasilan. Saya nggak tahu harus mau buat apa. Nah, disitulah kalau dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa yang kau harapkan terjadi di masa depan? Sekali lagi, apa yang kau harapkan terjadi di masa depan? Atau apa harapanmu dari Tuhan? Tempat di mana engkau beriman? Yang menjadi sasaran imanmu, apa yang kau harapkan dari Tuhan? Dikatakan di sini, saudara, dalam Ibrani pasal 11, kita coba ambil contoh Abraham. Saudara-saudara, Abraham dinobatkan dalam Alkitab sebagai bapa orang beriman. Karena memang iman Abraham teruji. Untuk jangka waktu yang sangat panjang ke depan teruji. Setidaknya ada 3 peristiwa besar dalam hidup Abraham yang menunjukkan dia seorang beriman. Yang pertama adalah ketika Abraham disuruh pergi ke tempat yang dia belum tahu. Saudara, bukan hal yang mudah. Waktu itu kondisi Abraham sebenarnya kalau sudah baca dalam Kejadian pasal yang ke-11, pasal-pasal terakhir, ayahnya Terah baru meninggal. Dia pasti sedang berduka. Sedang berduka. Dia sedang menangisi keberadaannya karena ayahnya baru meninggal. Siapa sih nggak sedih anggota keluarga dipanggil Tuhan? Nah, dalam kondisi seperti itu Tuhan bicara sama dia, Abraham harus bangkit dan pergi. Tinggalkan kampungmu, tinggalkan rumahmu, pergi ke tempat yang akan aku berikan kepadamu. Saudara lihat. Artinya apa? Tuhan sedang mengajak dia bukan meratapi apa yang sedang terjadi, tapi Tuhan ingin membawa dia kepada sesuatu di masa depan yang penuh harapan. Amin. Itu yang Tuhan mau bagi Abraham.
Alkitab mengatakan dalam pasal 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara perhatikan, bukan hal yang mudah saudara ketika kita diajak orang ke tempat yang kita belum tahu mau kemana. Saya coba gambarkan saudara, seandainya saya mengajak saudara, ayo ikut saya. Pasti pertanyaan pertama saudara adalah, kemana Pak? Kemana Pak Pendeta? Kemana Pak Gembala? Karena apa? Karena tujuan itu akan menolong saudara mengambil keputusan, betul? Ikut atau tidak? Kira-kira saya punya kepentingan apa di tempat itu? Baru saudara memutuskan ya atau tidak, mau atau tidak. Tapi Abraham, Tuhan katakan Abraham berangkat ke tempat yang akan kutunjukkan, mesti akan kutunjukkan. Dalam pikiran kita berkata, kok tidak ada kepastian ikut Tuhan? Kok Abraham tidak memberikan kepastian? Tidak diberikan kepastian oleh Tuhan. Saudara mesti ingat barangkali minggu lalu ketika saya sampaikan khotbah, di manakah Allahku? Orang mungkin hari-hari juga bertanya, di mana Tuhan hari ini? Di mana? Saudara mungkin bisa melihat kembali khotbah minggu lalu dan tidak mungkin saya bahas kembali hari ini. Saudara-saudara, memang pikiran Tuhan sangat sulit kita pahami dengan pikiran kita. Tapi kembali, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, berangkatlah ke tempat kemana yang aku inginkan kau berangkat. Dan di sana Alkitab mencatat Abraham taat dan Abraham berangkat. Walaupun dia tahu mau kemana, yang dia tahu hanya satu, Tuhan yang menyuruh aku berangkat, Tuhan yang menyuruh aku pergi, pasti Tuhan yang bertanggung jawab akan tempat di mana aku akan pergi. Karena Tuhan yang menyuruh aku pergi. Saudara-saudara, kadang-kadang kita terlalu banyak berdebat dengan Tuhan. Kita ingin pikiran kita dipuaskan oleh Tuhan dulu, baru kita mengambil keputusan, melakukan atau tidak, taat atau tidak. Saudara-saudara, dalam banyak hal, Tuhan tahu kita tidak mampu memikirkan jalan Tuhan. Kalau kita lihat saudara, dalam pilihan Abraham, bukan hal yang mudah dia mengikut Tuhan untuk mencapai tempat yang Tuhan tunjukkan. Walaupun di sana saudara, dikatakan itu sebagai tempat yang akan dituju. Tapi saudara lihat faktanya. Sampai di sana dia kelaparan. Betul, di tengah jalan dia kelaparan. Tuhan tidak mengatakan, kalau kamu ikut aku, kamu enggak punya masalah. Kamu tidak akan punya tantangan di hidup ini. Peristiwa yang sangat menyedihkan kita paham sama-sama. Ketika Abraham akhirnya berkata pada istrinya Sarah, yang cantik jelita, dia katakan, Sarah, aku tahu kamu cantik. Oleh sebab itu kita akan pergi ke Mesir cari makan. Dan saya ingin mengakui kamu sebagai adikku. Saudara tahu konsekuensinya apa? Seolah-olah Abraham mengatakan, kalaupun akhirnya orang mengambil engkau, lebih baik daripada aku dibunuh. Saudara-saudara, kalau sampai ada suami berpikir begini, seharusnya kita paham berarti dia sudah putus asa dan nggak tahu mau buat apa lagi. Hanya untuk masalah hidup. Sampai dikatakan apa? Nggak apa-apa. Yang penting kau ngaku aja adikku. Sampai sebegitunya saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Tuhan baik. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Kenapa? Tuhan bertanggung jawab. Tuhanlah yang membawa Abraham keluar dari kampungnya menuju tempat yang akan diberikan pada Abraham. Maka Tuhan akan menyertai dia langkah demi langkah, hari demi hari. Walaupun ada kondisi itu, tapi lihat itu dibuat menjadi jalan Tuhan memberkati Abraham, betul? Artinya dia keluar dari Mesir menjadi orang yang berkecukupan, saudara. Saudara lihat cara Tuhan memimpin dia.
Kelaparan terjadi. Tapi Tuhan bertanggung jawab kepada Abraham, kepada Sarah. Saudara-saudara, itu satu peristiwa besar dalam hidup Abraham. Yang kedua adalah, peristiwa besarnya adalah ketika mereka menantikan kelahiran anaknya Ishak. Tuhan berkali-kali berjanji kepada Abraham, Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan akan seperti pasir di tepi pantai. Saudara tahu berapa banyak itu? Tapi tahun demi tahun ditunggu, 10, 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Mana kenyataannya? Sampai-sampai saudara juga tahu, Sarah mulai sedikit putus asa dan mulai mengatakan pada suaminya, ambillah Hagar supaya kita punya keturunan, karena kayaknya nggak mungkin aku punya keturunan, biarlah kita punya anak walaupun dari Hagar. Saudara-saudara, tapi Tuhan tidak berpikir begitu. Tidak berpikir begitu. Kembali Tuhan ingatkan, Abraham, yang aku mau engkau punya keturunan dari istrimu Sarah, bukan dari yang lain. Akhirnya Abraham taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu saudara, kembali yang diharapkan bicara masa depan. Kadang saudara berpikir begini, sudah 1 tahun saya berdoa dan menunggu Tuhan, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, sudah 4 tahun, sudah 5 tahun dan seterusnya. Nggak peduli apapun itu. Bahkan kalau saudara lihat kasus ini, Sarah itu udah nggak mungkin lagi mengandung. Sudah nggak mungkin. Karena apa? Umurnya sudah 90 tahun. Mana mungkin saudara? Tapi kembali, iman adalah dasar untuk berharap. Ketika beriman kepada Tuhan, maka Tuhan melakukannya bagi Sarah. Amin saudara. Dia boleh umur 90 tahun, Abraham 100 tahun, tapi Tuhan tetap ingat janjinya. Tapi saudara bisa bayangkan berapa lama Abraham dan Sarah harus menunggu janji itu. Tapi Tuhan genapi. Tuhan genapi. Sekali lagi bicara masa depan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau perlu katakan sampai bulan 5, bulan 6, bulan 7, mau bagaimana? Saatnya saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan menggenapi. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menjawab apa yang Tuhan janjikan. Bukankah Tuhan berjanji akan memelihara kita? Bukankah Tuhan berjanji sebagaimana tema kita di tahun ini adalah tahun perlindungan Tuhan, tahun berkat Tuhan. Percaya aja saudara. Saya sudah katakan berulang kali kepada kita, saya merasa kadang-kadang saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan luar biasa, sebenarnya Engkau di awal tahun sudah ingatkan kami. Butuhnya kami berlindung pada Tuhan. Butuhnya kami jadikan Tuhan sebagai perisai kami. Dan Engkau akan memagari kami dengan perisai-Mu. Anugerah-Mu sebagai perisai bagi kami. Saudara-saudara, ini yang kedua yang membuat Abraham dinobatkan sebagai bapa beriman. Dan peristiwa yang ketiga yang kita juga tahu, saudara bayangkan anak yang ditunggu sekian puluh tahun lamanya. Tapi ketika anak itu beranjak dewasa, masa-masa remaja, Tuhan katakan pada Abraham, aku minta anakmu kembali. Saudara, kadang kita berpikir, Tuhan kok sejahat itu sih? Sekian lama saya menunggu Tuhan, dan saya baru belasan tahun menikmati enaknya punya anak. Tapi kok tega-teganya Tuhan Engkau ambil kembali? Kok sampai segitunya Engkau Tuhan sama saya? Saudara-saudara, saya pernah katakan begini, kalau ini terjadi bagi kita, jangan-jangan kita akan, Tuhan, kayaknya aku harus memilih sekarang ini. Mau tetap ikut Tuhan, tapi kehilangan anak. Atau saya tetap punya anak, tapi mau nolak Tuhan. Barangkali itu pilihan yang harus kita ambil. Tapi Abraham dicatat dalam Alkitab,
Dia katakan dia taat. Yang paling menyakitkan adalah ketika dia bangun pagi-pagi, dia ajak anaknya Ishak berjalan ke tempat di mana dia akan persembahkan Ishak. Ishak bertanya, "Pak, ayah, ada kayu api di sini? Mana korbannya yang akan dipersembahkan pada Tuhan?" Karena apa? Karena ayahnya mengatakan pada Ishak, "Ishak, kita yuk pergi yuk. Kita akan persembahkan korban untuk Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan." Jadi seorang anak yang mulai berkembang dalam pemikirannya, dia bertanya hal yang wajar. "Ayah, di mana korbannya? Kita kan mau berkorban untuk Tuhan. Kita kan mau beribadah kepada Tuhan." Saudara bisa bayangkan kalau saudara dalam posisi Abraham, saudara jawab apa? Tapi kembali, jawaban Abraham yang dikatakannya kepada Ishak apa? Tuhan akan menyediakan. Itu bahasa iman. Tuhan akan menyediakan. Walaupun itu jawaban kepada anak, tapi sesungguhnya Alkitab mengatakan di sini apa? Lihat, karena iman maka Abraham taat ketika ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, perhatikan, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Artinya apa? Abraham punya keyakinan yang lebih dalam di hatinya. Abraham punya iman, kalaupun anakku ini kupersembahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan akan kembalikan kepadaku. Amin, saudara. Kenapa? Dia tahu anak ini anak perjanjian. Anak ini anak dari Tuhan. Tuhan tidak sejahat itu. Tuhan tidak jahat, saudara. Jangan saudara berpikir ketika Tuhan meminta satu dari saudara, dia ingin berbuat yang buruk pada saudara. Tidak. Tuhan tidak sejahat itu. Tapi dia ingin menguji Abraham. Apakah engkau benar beriman kepadaku? Di sini kekuatan iman diuji. Apakah engkau percaya kepadaku? Dalam kondisi ini, iman kita diuji. Apakah kita masih percaya pada Tuhan? Apakah kita masih berani berharap kepada Tuhan? Apakah kita masih berani menggantungkan harapan kita kepada Tuhan? Saudara-saudara mungkin berkata, Abraham itu kan pengecualian. Makanya dikatakan Bapak beriman. Tapi saudara, setidaknya dalam perjanjian baru juga, saya ambil 3 contoh dari sekian banyak peristiwa yang terjadi dalam zaman Yesus. Apa itu saudara? Yang pertama, Yesus berkata kepada seorang perwira yang mengharapkan kesembuhan anaknya. Saudara, itu seorang perwira. Dia punya masalah, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perwira yang mengasihi hambanya sedang sakit dan hampir mati. Dia katakan, Tuhan, katakan sepatah kata saja. Katakan sepatah kata saja. Aku gak layak menerima engkau di rumahku. Katakan aja sepatah kata. Dan Yesus mengatakan apa? Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadilah padamu seperti yang kau imani. Amin. Ini kekuatan iman. Karena itu saudara, jangan berpikir pesimis untuk masa depan. Harus berpikir optimis. Jangan lihat pada keterbatasanmu dan kondisinya, tapi lihatlah kepada kemahakuasaan Tuhan yang mengatasi segalanya. Makanya apa yang kau harapkan dari Tuhan terjadi pada hidupmu? Tuhan katakan, jadilah padamu seperti yang kau percayai. Jadilah padamu bukan hanya seperti yang kau minta, tapi yang kau percaya itu akan terjadi padamu.
Berikutnya saudara, kepada seorang yang tidak dapat melihat atau orang yang buta. Yesus katakan apa? Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi saudara, iman itu berasal dari diri kita. Menunjukkan bahwa kita sanggup berharap pada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Menggantungkan segalanya kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jadilah padamu seperti itu. Jadi apapun yang kau harapkan terjadi masa depan, sampaikan pada Tuhan. Dengan iman, dengan percaya. Tak ada keraguan sedikit pun. Amin saudara. Yang ketiga, kepada seorang perempuan Kanaan yang percaya. Maka Yesus menjawab berkata padanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika juga anak-anaknya sembuh. Perempuan Kanaan, kalau saudara baca dialognya ini, Kanaan, Yesus katakan, saya tidak dipanggil kepada di luar Israel. Bahkan ada kata-kata yang kasar dibuat Yesus. Tidak patut anjing mendapat bagian dari meja tuannya. Tapi perempuan Kanaan mengatakan, Tuhan, tapi kan remah-remahnya boleh. Artinya apa? Yang jatuh dari meja tuannya, masa nggak boleh dimakan anjing? Artinya apa? Tuhan lihat kerendahan hati orang ini. Tuhan lihat bahwa orang yang berharap sepenuh hati. Tuhan lihat perempuan Kanaan ini. Tuhan, saya memang tidak termasuk bagian dari bangsa Israel. Tapi bolehlah saya dapat sedikit saja mujizat daripadamu. Bolehlah saya dapat Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudara, kembali hari ini, seberapa besar iman saudara? The power of faith. Kekuatan iman. Berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Rasul Paulus juga mengatakan apa? Kami berjalan bukan dengan penglihatan, tapi karena percaya. Banyak hal tidak kita paham hari ini. Tapi saya percaya yang kau paham adalah Tuhan ada dan Maha Kuasa. Tuhan sanggup melakukan apapun, Tuhan sanggup mengubah apapun. Tuhan sedang menguji kita. Dalam kondisi sekarang, apakah kita masih bisa jadi orang beriman? Saya tutup dengan ayat yang ke-6 dalam Ibrani pasal 11. Tetapi tanpa iman, lihat, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi saudara, saya ulangi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman yang dimaksud di sini sekali lagi 100% percaya pada Tuhan dan berharap pada Tuhan. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada dia harus percaya bahwa Allah ada. Sekali lagi, yang pertama, engkau harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia, yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia, yang sungguh-sungguh menyampaikan segalanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Doa saya hari ini, kiranya engkau diberkati oleh Tuhan. Segala dari Tuhan adalah hal-hal yang sempurna. Jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Kalau saudara melihat peristiwa buruk hari ini, itu bukan jalan Tuhan. Sekalipun terjadi hal-hal yang unik, yang di luar dugaanmu, sama seperti Abraham. Kenapa harus terjadi kelaparan? Tapi ternyata di balik itu semua, tahap demi tahap, Tuhan berkati Abraham sampai pada Ishak, sampai pada Yakub, dan sampai berturun Yakub. Berharaplah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita belajar lagu ini saudara. Satu lagu yang Tuhan berikan pada saya sekitar 4 tahun yang lalu. Jalanmu sempurna, rencanamu indah, Engkaulah Allah yang setia. Janjimu sempurna, anugerahmu melimpah,
Engkaulah Tuhan pengharapanku. Jalanmu sempurna, jalanmu sempurna, rencanamu indah. Engkaulah Allah yang setia, janjimu sempurna, anugerahmu melimpah. Engkaulah Tuhan pengharapan. Kau berikan padaku, Kau berikan padaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu yang menopangku. Kau berikan padaku terang bagi jalanku, dan kakiku tidak akan goyah. Oh, Kau berikan padaku perisai keselamatanku, tangan kananmu yang menopangku. Kau berikan padaku terang bagi jalanku, dan kakiku tidak akan goyah. Saja engkau berdiri hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan, bukan pada persoalan yang sedang kau hadapi hari ini. Enggak perlu engkau takut melihat hari-hari esok, sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, bahkan setahun ke depan. Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang bertanggung jawab. Jalannya sempurna bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Haleluya. Sama-sama katakan, jalanmu sempurna, rencanamu indah. Engkaulah Allah yang setia, janjimu sempurna, anugerahmu melimpah. Engkaulah Tuhan pengharapan. Kau berikan padaku, Kau berikan padaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu yang menopangku. Kau berikan padaku terang bagi jalanku, dan kakiku tidak akan goyah. Oh, dengan iman berikan padaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu yang menopangku. Kau berikan padaku terang bagi jalanku, dan kakiku tidak akan goyah, dan kakiku tidak akan goyah, dan kakiku tidak akan goyah. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya. Haleluya. Ku pegang janji-Mu, Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, akhirnya kami menyadari bahwa kami hidup dengan segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Situasi yang ada
kami tidak bisa pungkiri membuat kami cemas dan takut. Tapi sungguhnya kami hari ini diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kami mempercayai bahwa Engkaulah menjadikan dunia alam semesta hanya dengan firman-Mu, begitu dahsyatnya Engkau ya Tuhan, maka seharusnya kami juga percaya dan beriman bahwa Tuhan akan melepaskan kami dari kondisi ini. Tuhan bisa melakukan apapun bagi kami. Karena itulah Tuhan, kami punya dasar untuk berharap kepada Tuhan atas kemampuan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di atas segala-galanya. Hari ini Tuhan, kami angkat wajah kami kepada Engkau, kami angkat hati kami kepada Engkau, melihat Engkau dengan segala kebesaran-Mu, dan kami berharap kepada Engkau. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu secara khusus di Royal Priesthood Community Church Imamat Rajani di Medan ini. Bapak berkati mereka. Jangan izinkan mereka tawar hati. Jangan izinkan mereka melemah. Ingatkan mereka bahwa mereka punya Tuhan. Yang kami butuhkan hanya iman kepada Engkau. Dalam kondisi sekarang kami ingin tunjukkan kekuatan iman kami yang berharap kepada Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap orang yang menonton channel ini ya Bapak, biar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami terus berubah bangsa negara Indonesia. Lepaskanlah bangsa dan negeri ini dari situasi sulit ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk mengambil putusan yang sangat tepat dalam kondisi ini. Bapak, berkati kota kami, kota Medan, kota di mana kami tinggal. Biarlah juga pemulihan terjadi di kota ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekalian berdoa, berkati setiap rumah tangga jemaat Tuhan. Setiap anak-anak yang beribadah dengan orang tua mereka. Engkau berkati mereka satu demi satu. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan ada bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan akan bawa kami keluar dari kesusahan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini dengan bersyukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari buka hatimu. Arahkan pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas wilayahmu. Dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripada engkau. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta pertolongan dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau hari ini dan membuat engkau berhasil apapun yang engkau kerjakan hari ini, besok, sampai Maranatha Yesus kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, kita nyanyi satu lagu dan kiranya saudara mengakhiri hari ini dengan iman. Yang benar
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan